Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 201041713 kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kepuasan pelanggan. Nah, apa sih itu kepuasan pelanggan? Nah, kepuasan pelanggan itu adalah di mana pembeli merasa bahwa harapan mereka sudah terpenuhi. Jadi contoh dari kepuasan pelanggan, misalnya saja ketika kita membeli suatu produk misalnya kita memesan online, misalnya kita ingin membeli celana. Nah, ketika sampai kita melihat bahwa di situ kualitasnya bagus dan sesuai dengan deskripsi yang mereka informasikan, dan juga misalnya saja jahitannya rapi dan juga bahannya bagus, lembut. Nah, ketika sudah sampai tidak ada terjadi cacat pada barangnya. Nah, jadi di situ kita akan merasa puas. Nah, jadi ciri-ciri pelanggan merasa puas yaitu merasa senang. Nah, jadi di mana contoh pelanggan yang tidak puas, misalnya juga contohnya nih, kita membeli dompet, kita memesan online. Nah, ketika datang di situ kita melihat bahwa ada cacat di suatu produk, misalnya jahitannya tidak rapi. Jadi di situ kita merasa kecewa pada barang yang kita beli, padahal di gambarnya itu terlihat bagus, berarti setelah datang itu tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, untuk mengungkapkan hal itu, misalnya saja kita mengungkapkannya lewat komentar. Di situ kita menyatakan bahwa kita tidak puas akan produk mereka. Misalnya kita mengatakan bahwa ketika datang ada jahitannya yang tidak rapi atau barangnya ada yang sedikit rusak. Nah, jadi ciri-ciri orang yang tidak puas, ciri-ciri ketidakpuasan pelanggan adalah mereka merasa kecewa akan sesuatu atau produk atau barang yang mereka belikan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pengertian kepuasan pelanggan. Nah, jadi kepuasan pelanggan ini merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atas penggunaan suatu produk, barang atau jasa di mana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Pernah gak sih kalian misalnya beli barang, misalnya nih contohnya kepuasan kita dalam membeli suatu produk atau barang. Misalnya, contohnya saja kita membeli barang online, misalnya celana. Di sini kita lihat bahwa misalnya bahannya ini bagus, terus dan juga jahitannya juga rapi, packagingnya juga rapi. Jadi di situ kita akan merasa puas bahwa suatu barang ini sesuai dengan ekspektasi kita. Pengertian pelanggan. Pelanggan atau customers adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan kita untuk memenuhi standar mutu tertentu. Pandangan akan pelanggan bagi pemasar. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kitalah yang tergantung pada mereka. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Yang ketiga, tidak ada seorang pun pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Yang keempat, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. Pandangan akan pelanggan. Jadi, pandangan akan pelanggan ini memiliki 7 pandangan. Nah, yang pertama, orang yang paling penting dalam setiap kesibukan atau bisnis kita. Yang kedua, tidak merepotkan kita. Mereka adalah yang kita maksud. Yang ketiga, bagian dari kita, bukan di luar kita. Yang keempat,
tidak sekedar statistik. Mereka memiliki perasaan seperti kita. Yang kelima, orang yang datang kepada kita dengan kebutuhan dan keinginannya adalah tugas kita untuk memenuhinya. Yang keenam, mereka adalah darah kehidupan organisasi. Tanpa mereka tidak ada. Nah, jadi pelanggan ini sangat penting bagi kita, seseorang yang misalnya dalam menjalankan bisnis. Jadi pelanggan inilah yang paling utama, yang paling terpenting. Sekarang jenis-jenis pelanggan. Nah, jenis pelanggan ini ada 3. Pelanggan internal dan pelanggan antara, dan yang terakhir adalah pelanggan akhir. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pelanggan internal ini? Jadi, pelanggan internal atau customer internal adalah setiap orang dalam organisasi atau perusahaan yang bekerja bersama Anda. Pelanggan internal akan memberikan hasil kerja terbaik kepada proses setelah Anda. Sementara pelanggan eksternal adalah customer yang melakukan pembelian atau menggunakan jasa dari internal customer di luar organisasi. Nah, jadi pelanggan internal ini intinya adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerjaan atau perusahaan kita. Bagian pembelian, produksi, penjualan, pembayaran gaji, rekrutmen, dan karyawan merupakan contoh pelanggan internal. Dan selanjutnya pelanggan antara. Nah, apa sih itu pelanggan antara? Pelanggan perantara atau pelanggan antara adalah setiap orang yang berperan sebagai perantara produk, bukan sebagai pemakai. Jadi, contoh dari pelanggan antara ini seperti agen perjalanan yang memiliki tugas untuk memesankan misalnya saja kamar penginapan untuk pemakai akhir, atau seperti distributor yang memiliki tugas untuk mendistribusikan produk perusahaan. Selanjutnya, pelanggan akhir. Nah, jadi yang dimaksud dengan pelanggan akhir ini adalah pelanggan kamu yang menggunakan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Bisa dikatakan bahwa pelanggan eksternal ini merupakan pelanggan akhir. Nah, selanjutnya, apakah kepuasan merupakan tujuan akhir? Jadi, apakah kepuasan merupakan tujuan akhir? Nah, jadi jika suatu perusahaan dalam mengelola produk dan mereka berpikir bahwa kepuasan adalah merupakan yang diutamakan. Nah, bisa dikatakan di sini bahwa kepuasan juga merupakan adalah tujuan akhir. Jadi tujuan akhir dari maksudnya dalam kepuasan ini yang berarti adalah kebahagiaan, dan juga di mana bahwa customer merasa puas akan produk yang diterbitkan atau diproduksi oleh perusahaan tersebut, merasa bahwa pelanggan ini merasa puas dan juga bahagia karena kepuasan pelanggan ini adalah yang menjadi diutamakan dalam suatu perusahaan. Mengapa kepuasan merupakan hal penting? Nah, jadi hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Ini menurut Barsky tahun 1992. Karena ini juga dapat menguntungkan suatu pasar atau perusahaan bila di mana bahwa konsumen merasa
puas akan produk yang mereka ciptakan. Kepuasan meningkatkan keuntungan. Kepuasan sama dengan profit. Nah, jadi karena suatu organisasi ini menciptakan suatu produk dan akan dipasarkan dan akan dibelikan oleh pembeli atau customer. Nah, di sini jika customer ini, pelanggan kita ini merasa puas karena itu dapat meningkatkan keuntungan atau profit sebuah perusahaan atau organisasi. Keuntungan dari loyalitas pelanggan. Nah, jadi keuntungan dari loyalitas pelanggan ini ada 6. Nah, yang pertama, pelanggan yang loyal memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang ada. Yang ketiga, pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan bisnis akan percaya juga dalam bisnis lainnya. Yang keempat, biaya operasional perusahaan akan lebih efisien. Yang kelima, pelanggan loyal sudah memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Yang keenam, pelanggan loyal akan senantiasa membela perusahaan dan bahkan mampu menarik orang lain untuk menjadi pelanggan. Nah, jadi contoh dari pelanggan loyalitas ini misalnya saja kita membeli sepatu di perusahaan tersebut atau di toko tersebut. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa di toko tersebut di mana sepatu yang sudah ada di situ yang kita beli, kita sudah tahu bahwa kualitasnya sudah bagus, harganya juga terjangkau, dan kita juga dapat merekomendasikan toko tersebut kepada misalnya teman kita yang lain untuk mengajak mereka membeli sepatu ke toko tersebut karena kita sudah tahu dan kita sudah berpengalaman bahwa di situ juga kualitasnya bagus, harga terjangkau. Keistimewaan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang pertama itu mutu yang lebih tinggi dari produk memungkinkan atau memberikan manfaat. Untuk yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua membuat produk mudah laku dijual. Yang ketiga memenangkan persaingan. Yang keempat meningkatkan pangsa pasar. Yang kelima memperoleh pemasukan dari penjualan. Yang keenam menjamin harga premium. Yang ketujuh, dampak yang terutama adalah terhadap penjualan. Selanjutnya, biasanya mutu yang lebih tinggi membutuhkan biaya lebih banyak. Beberapa faktor-faktor yang berorientasi waktu yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan fitness for us, for use, yaitu yang pertama, availability atau tersedianya. Yang kedua, reliability atau daya tahan atau kehandalan. Maintainability atau kemampuan pemeliharaan. Producibility atau manufacturability atau kemampuan menghasilkan. Dimensi mutu. Ada 8 dimensi mutu. Yang pertama, penampilan atau performance. Suatu karakter utama hasil produk. Yang kedua, gambaran atau keistimewaan atau features. Yang ketiga, ketahanan atau reliability. Selanjutnya, kesesuaian atau conformance. Selanjutnya, lama bertahan atau durability. Terus, kemampuan pelayanan atau serviceability. Dan estetika atau aesthetics. Selanjutnya, mutu yang dirasakan atau perceived quality. Nah, jadi contohnya di sini misalnya saja kita membeli motor. Misalnya saja motor itu Vario, Scoopy. Nah, jadi kita lihat dari gambaran atau keistimewaannya bahwa Vario itu cukup bagus. Bukan cukup, tapi itu memang bagus. Terus penampilannya juga bagus, ketahanannya dan juga kesesuaiannya.
8 dimensi mutu barang. Dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama, bukti langsung atau tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. Keandalan reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Selanjutnya, daya tanggap responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Selanjutnya, jaminan atau insurance, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan. Selanjutnya, empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Ada 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Nah, jadi dalam penyampaian jasa ini ada juga kesenjangan yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Nah, jadi yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Jadi di sini ada 2. Yang pertama, manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai ukuran makanan yang besar, padahal konsumen sebenarnya lebih mengharapkan menu yang banyak. Karena jika padahal konsumen ini mengharapkan menu yang banyak itu, kita dapat memilih berbagai variasi, misalnya makanan yang kita inginkan. Selanjutnya, manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai kecepatan sampai tujuan, padahal konsumen lebih menyukai kenyamanan dalam perjalanan. Selanjutnya, kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Di sini di mana manajemen meminta para karyawan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tetapi tidak menentukan standar waktu yang tepat atau berapa dikatakan cepat. Selanjutnya, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Misalnya, para perawat harus mau mendengarkan saran dan keluhan dari pasien, tetapi di sisi lain juga harus memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien yang lainnya. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal, misalnya promosi yang disampaikan menyatakan bahwa sekolah menyediakan laboratorium, perpustakaan yang lengkap, tetapi kenyataannya biasa-biasa saja. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Misalnya, dokter memberikan perhatian khusus kepada pasien secara terus-menerus, namun pasien justru merasa takut. Dari mana perusahaan tahu? Yang pertama, sistem saran dan komplain, atau Complaint and Suggestion System. Selanjutnya, survei kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Survey. Selanjutnya, belanja hantu atau ghost shopping. Selanjutnya, analisis kehilangan pelanggan atau lost customer analysis. Sistem saran dan komplain atau Complaint and Suggestion System. Misalnya dengan cara menyediakan kotak saran, komunikasi 2 arah, menyiapkan petugas seperti customer care atau customer complaint, hotline service pelayanan 24 jam, telepon bebas pulsa, web dan email untuk usul saran kontak. Ini contoh dari kotak saran.
Kepuasan pelanggan, misalnya dengan cara melakukan survei ke lapangan, menyebarkan daftar pertanyaan, anket, kuesioner, wawancara langsung, telepon call, dan lain-lain. Selanjutnya belanja hantu. Nah, belanja hantu di sini ada dua, misalnya kan yang pertama perusahaan dapat mengirim barang dan mengirim orang untuk berbelanja ke perusahaan saingan untuk mencari kekuatan dan kelemahan produk dan pesaing. Nah, yang kedua, perusahaan juga dapat pura-pura sebagai pembeli misterius dan berbelanja pada perusahaan sendiri untuk mengetahui bagaimana para karyawannya melayani pembeli, menerima telepon pelanggan, menyelesaikan komplain dan keluhan lain dari para pembeli. Analisis kehilangan pelanggan. Jadi di sini seperti misalnya perusahaan akan melihat pertumbuhan jumlah pelanggan naik atau turun. Yang kedua, perusahaan akan menanyakan dan mencari tahu sebab-sebab mereka berhenti menggunakan jasa. Dengan demikian, perusahaan akan dapat memperbaiki kesalahannya dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Lost Customer Analysis. Berapa jumlah pelanggan yang pergi? Mengapa pergi? Siapa saja yang pergi? Kemana perginya? Dan kapan perginya? Pengukuran lunak atau soft measures. Pengukuran berdasarkan pada persepsian. Nah, jadi pengukuran lunak ini diukur berdasarkan persepsi. Pengukuran keras ini pengukurannya ini berdasarkan pada kinerja objektif. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan. Kedua, pengalaman masa lalu atau terdahulu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Yang ketiga, pengalaman dari teman-teman di mana mereka akan menceritakan mutu produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Yang terakhir, komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Di sini sebelum membeli produk, misalnya image atau citra, nama merek perusahaan, pengalaman sebelumnya, opini dari teman, reputasi toko atau tempat penjualan, publikasi hasil penjualan produk, harga atau performance yang diiklankan. Nah, saat membeli produk, misalnya komentar dari penjual produk, kondisi atau persyaratan jaminan keamanan, perbaikan dan pelayanan. Spesifikasi performance. Nah, sesudah membeli produk, kemudian instalasi dan penggunaan, penanganan perbaikan pengaduan jaminan, keadilan suku cadang efektivitas pelayanan purna jual. Pengukuran kepuasan pelanggan, sistem keluhan dan saran survei kepuasan pelanggan, go shopping, analisa kehilangan berlebihan, pertahankan prioritas rendah, Nah, jadi di sini adalah grafik Cartesius, di mana yang ditingkatkan dan juga harapan, kinerja dan prioritas rendah dipertahankan, berlebihan. Nah, jadi kesimpulannya kepuasan pelanggan ini adalah di mana pelanggan merasa puas bila di mana harapan mereka sudah terpenuhi. Dan juga ciri-ciri pelanggan merasa puas yaitu senang dan juga gembira, excited. Nah, ciri-ciri orang tidak merasa puas itu ciri-ciri pelanggan tidak puas adalah misalnya kecewa terhadap produk yang mereka beli tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, contohnya saja seperti misalnya di gambar ini terlihat bagus, tetapi setelah datang misalnya ada saja yang cacat pada barangnya, seperti barang yang tidak sesuai, jahitannya juga nggak rapi, dan bahannya juga tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan. Nah, jadi di situ pelanggan tidak merasa puas akan produk yang mereka beli. Nah, jadi kita harus mencari tahu apa dan bagaimana cara kita untuk
membuat pelanggan itu merasa puas akan produk yang kita ciptakan. Sekian dan terima kasih.